Halo Tribuners, salam jumpa bersama saya Salma Pikalokata tentunya di Special Interview. Seperti diketahui, dalam 2 tahun terakhir, Indonesia termasuk Maluku telah dilanda wabah COVID-19. Kebijakan demi kebijakan telah diperbaharui untuk mengatasi COVID-19. Dalam menangani pandemi COVID-19 ini perlu adanya dukungan dari semua pihak, termasuk dari pihak kepolisian. Lalu bagaimanakah peran kepolisian dalam penanganan COVID-19? Hari ini di studio tribunambon.com saya akan berbincang dengan Polda Maluku terkait bagaimana peran dalam menangani COVID-19. Sudah hadir di studio Kabid Humas Polda Maluku, Pak Rum Ohairat. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom. Ya, apa kabar hari ini, Pak? Alhamdulillah, kabar baik. Pak, Ya. seperti yang tadi saya sudah katakan, kalau kepolisian selama ini selalu berupaya dalam menangani COVID-19. Selama 2 tahun ini apa saja tugas polisi di lapangan dalam menangani pandemi COVID-19 ini? Ya, makasih. Jadi, sebagaimana kita ketahui bahwa orang pertama yang menderita COVID ditemukan di Indonesia ini pada bulan Maret tahun 2020 ya. Sejak itu, maka Polri pada umumnya itu melaksanakan operasi yang namanya Operasi Amanusa II. Operasi Amanusa II ini selain ditujukan untuk memberikan pemahaman-pemahaman kepada masyarakat terkait dengan protokol kesehatan, juga Amanusa ini teman-teman kami di lapangan juga punya tugas lain, yaitu memberikan semacam bantuan-bantuan sosial kepada masyarakat yang terdampak langsung terhadap pandemi ini. Sebagaimana kita ketahui bahwa dengan adanya pandemi ini, maka masyarakat kita, terutama yang golongan yang lemah, yang mata pencahariannya adalah dalam satu hari untuk kebutuhan makanannya sehari, ini sungguh sangat terpukul. Ya. Oleh karenanya ada satu kebijakan daripada pimpinan Polri untuk kita melakukan yang namanya Operasi Amanusa II untuk memberikan bantuan-bantuan sosial kepada masyarakat. Sampai dengan bulan Maret kemarin, ini Operasi Amanusa berakhir. Nah, Pak, saya potong mungkin. Kita tahu bahwa polisi juga terlibat dalam termasuk anggota gugus tugas. Iya. Nah, lalu bagaimana sih pihak polisi kemudian mengimplementasikan tugas-tugas di lapangan? Ya, jadi memang ada juga tugas-tugas pokok kita, yaitu Harkamtibmas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat selain penegakan hukum, yang merupakan tugas utama dari Polri, ini tetap dilaksanakan. Ya. Namun demikian, ada tugas tambahan sejak adanya pandemi COVID-19 ini. Sebagaimana kita ketahui bahwa kami Polri terlibat langsung. Saat ini justru ada juga gerai-gerai vaksin. Iya. Gerai-gerai vaksinasi yang disebut sebagai gerai vaksinasi prosesi Polri, yang khusus untuk Polda Maluku kita pusatkan di lapangan Tahapari, Ambon. Ini tujuannya agar memberikan pelayanan kepada masyarakat yang ingin untuk melakukan vaksin, ya, vaksin. Ya. Karena sebagaimana kita ketahui bahwa dengan adanya kita memutus mata rantai daripada penyebaran COVID-19 ini, selain daripada kita melaksanakan protokol kesehatan dengan 5M, itu juga salah satu cara adalah kita membentuk herd imun. Iya. Artinya herd imun ini di satu-satunya jalan adalah melalui vaksinasi massal. Maka sejak bulan Januari 2021 kemarin, itu Polri sudah membuka gerai vaksin massal bagi masyarakat. Januari sampai tanggal 26 Juni kemarin, itu pelayanan yang dilakukan oleh vaksinator-vaksinator Polri ini khusus kepada anggota Polri, kemudian nakes dan keluarga-keluarga Polri, kemudian masyarakat umum lainnya. Itu sudah sebanyak 29.000 orang lebih sampai dengan tanggal 26. Kemarin kita 26 Juni ya. Kemudian sejak tanggal 1 Juli sampai dengan sekarang ini, itu juga kita kembali melakukan membuka gerai vaksin ini secara massal di lapangan Tahapari.
Dan total keseluruhan ini sudah sekitar 40 ribuan orang lebih yang sudah kita vaksin. Pak, dari situ kan kita bisa lihat kalau tugas polisi semakin kompleks, bukan hanya menangani kriminalitas dan kejahatan saja, tapi juga ada tambah lagi dengan penanganan COVID-19. Lalu di lapangan tentunya pihak kepolisian juga menemui namanya kendala-kendala. Lalu apa saja sih Pak di lapangan ketika pihak kepolisian kemudian ikut bergabung dalam menangani pandemi COVID-19 ini? Ya, kendala utama yang kita hadapi adalah kesadaran masyarakat ya. Sebagaimana kita ketahui dan tidak bisa kita pungkiri bahwa di masyarakat itu juga beredar informasi-informasi hoax yang membentuk opini masyarakat agar tidak mempercayai dengan adanya wabah COVID ini. Ini sangat kita sayangkan ya. Namun ini opini ini terus dikembangkan di masyarakat. Di satu sisi ini fakta di lapangan menunjukkan bahwa sudah terjadi, boleh dibilang plodit di mana-mana. Rumah sakit sudah penuh. Kita ketahui bahwa di Maluku saat ini saja zona kita adalah sudah masuk pada zona merah. Beberapa rumah sakit sudah penuh. Kemudian tempat-tempat penampungan isolasi juga sudah boleh dibilang ada penambahan. Yang tadinya hanya beberapa tempat isolasi, saat ini juga sudah dibuka beberapa hotel, kemudian beberapa tempat lainnya untuk menampung daripada para yang terpapar dan yang perlu untuk dilakukan isolasi. Jadi bisa dibilang kalau kesimpulannya kasus itu meningkat karena masyarakat lebih percaya hoax. Iya, kepercayaan masyarakat itu sangat kurang ya. Ini yang sebagaimana kita ketahui bahwa di lapangan saat ini banyak yang walaupun setiap saat kami memberikan himbauan-himbauan kepada masyarakat agar patuh dan taat kepada protokol kesehatan, terutama menggunakan masker. Tapi saat ini masyarakat sebagian beranggapan bahwa masker yang dipakai itu hanya sebagai syarat agar tidak dilakukan peneguran kepada mereka. Jadi penggunaan masker pun tidak pada tempatnya. Ada yang tidak menutupi mulut dan hidung. Tetapi justru mereka hanya gantung di dagu. Juga cuma sekedar untuk menggunakan. Tapi fungsi daripada masker itu sendiri tidak. Lalu bagaimana pihak kepolisian kemudian mengambil andil untuk menangani hoax yang ada di masyarakat sehingga masyarakat kepercayaan masyarakat terhadap COVID ini mulai berkurang, kemudian untuk memakai masker saja sudah mulai diabaikan? Ya, kita melakukan kerjasama juga dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama dan pihak terkait lainnya untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat agar masyarakat ini semakin sadar bahwa COVID ini benar-benar ada. Banyak orang yang sudah terpapar bahkan meninggal. Ya, banyak orang yang terpapar dan meninggal, ini merupakan suatu kenyataan gitu. Tapi masyarakat juga banyak yang mempercayai hoax ini yang menjadi masalah bagi kami. Dan selain daripada himbauan-himbauan, kami juga ada yang namanya unit cybercrime di Krimsus. Itu juga sudah beberapa orang yang kita proses ya. Kita melakukan proses kepada mereka, proses hukum kepada mereka karena memberikan informasi yang hoax. Selain itu ada juga beberapa orang yang dengan sengaja mereka berusaha untuk merebut jenazah. Dan ini juga kita sudah memproses mereka, bahkan ada yang sudah divonis. Jadi Pak, saya potong tadi, Bapak ada bilang kalau COVID semakin terjadi, semakin banyak penambahan kasusnya karena masyarakat tidak percaya, dan padahal sebenarnya COVID itu ada dan nyata banyak orang yang terpapar. Saya juga dengar terakhir Bapak juga sempat terkonfirmasi positif. Ya, benar Pak? Ya, saya memang benar sekali. Saya beberapa waktu yang lalu sempat terpapar COVID-19. Ini karena ada salah satu anggota saya setelah dilakukan sakit, kemudian dilakukan rapid test di rumah sakit, itu yang bersangkutan terkonfirmasi reaktif. Sehingga dengan adanya itu, maka kita melakukan tracing terhadap seluruh anggota Humas, dan pada saat itu ada 5 orang dari anggota Humas itu terpapar, salah satunya adalah saya. Kemudian memang ada gejala-gejala yang saya rasakan pada saat itu adalah panas tinggi, kemudian sakit kepala, kemudian hilang penciuman. Padahal saat itu Bapak sudah menerapkan prokes dengan ketat?
Ya, saya sudah menerapkan prokes dengan ketat, tapi mungkin ya yang namanya virus ini kan barang halus yang tidak nampak Iya. di mata kita, sehingga mungkin ada keteledoran yang saya lakukan, sehingga terpapar. Ketika saya terpapar, saya melakukan isolasi mandiri itu di rumah sampai dengan boleh dibilang swab yang kelima baru Berarti dianggap berapa hari tuh Pak melakukan isoman? sekitar 30 hari lebih. Sebulan ya berarti ya Pak? Sebulan lebih karena memang saya juga termasuk komorbid. Ada penyakit komorbid yang sehingga saya juga boleh dibilang berbahaya juga bagi saya. Iya. Tapi alhamdulillah bahwa sebelumnya mungkin saya sudah vaksin 2 kali. Saya sudah vaksin 2 kali sehingga ketika saya terpapar itu tidak terlalu berat. Ya, walaupun memang tadi saya sampaikan bahwa lama baru hasil negatifnya keluar, tetapi selama kurun waktu itu tidak ada hal-hal yang berat yang saya alami, alhamdulillah. Mungkin juga itu akibat dari sudah saya vaksin. Dan berdasarkan keterangan dari teman-teman medis bahwa data yang ada khususnya di rumah-rumah sakit maupun di Wisma Atlet bahwa bagi masyarakat yang pernah terkonfirmasi COVID. pernah divaksin, Iya. itu memang ada yang kembali untuk terpapar, tapi hampir 98% di antaranya itu tidak terlalu berat. Tidak terlalu berat bagi mereka yang telah divaksin, karena memang berdasarkan medis setelah vaksin itu maka imun di dalam tubuh kita sudah mulai terbentuk. Jadi artinya memang vaksin itu penting sekali untuk membentuk herd immunity, jadi memang harus diikuti oleh semua masyarakat agar penanganan COVID ini cepat bisa. Berdasarkan penjelasan dari para medis dan apa yang saya alami demikian. Ya, saya bukan hanya saya sendiri, tapi ada anak buah saya juga, ada beberapa orang yang anak-anak muda. Tapi di antara sekian orang ini justru yang agak ringan. Mungkin ya, selain dari pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, mungkin juga karena sudah pernah divaksin. Nah, Pak, ngomong-ngomong soal vaksin ini, Pak. Lalu bagaimana tadi Bapak sudah jelaskan adanya vaksin presisi yang dilakukan oleh Polda Maluku. Itu apakah memang itu adalah program untuk menyukseskan program 1 juta vaksin yang dimaklumat oleh pemerintah pusat? Ya, benar, dengan adanya kebijakan yang pernah diumumkan oleh Bapak Presiden bahwa program 1 juta vaksin 1 hari, ini juga sudah ditindaklanjuti juga oleh selain daripada dari gugus tugas, kami dari TNI Polri selalu bekerja sama dan juga memberikan pelayanan di masyarakat, baik itu di Mako Polri maupun di puskesmas. Nah, itu ada tenaga-tenaga kami yang memang sudah siap juga untuk mereka membantu di masyarakat. Sebagaimana kita ketahui bahwa beberapa waktu yang lalu itu ada kami melakukan pelatihan terhadap anggota kami sebagai petugas untuk vaksin. Jadi anggota kami juga ada beberapa yang memang dilatih khusus untuk membantu memberikan vaksinator ya, mereka sebagai vaksinator. Selain itu juga ada anggota kami yang memang dilatih untuk mereka melakukan tracing kepada masyarakat. Katakanlah si A menderita, maka mereka melakukan tracing terhadap tetangga-tetangga dan lain sebagainya agar mereka yang tetangga yang ini juga ikut dilakukan dilakukan pemeriksaan untuk mengetahui apakah mereka terpapar atau tidak. Nah, Pak, kalau boleh tahu untuk vaksinasi yang dibuka oleh Polda sendiri itu dibuka setiap hari? Ya, benar, sampai dengan saat ini tadi kami sebelum ke sini juga sempat ke lapangan Tahapari dan memantau di sana. Itu sudah tadi sekitar hampir 500 orang yang kami vaksin hari ini. Dan perlu untuk masyarakat ketahui bahwa setiap hari itu Polda Maluku dan Polres jajaran itu membuka yang namanya vaksin massal presisi. Datang saja ke Polres atau ke Mako Polda. Khusus untuk Polda Maluku itu berada di lapangan Tahapari setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Kemarin sempat terjadi karena kami buka keran sehingga masyarakat yang datang itu banyak sekali. Kami juga kewalahan sehingga kami
membagi untuk kenyamanan daripada ganjil orang-orang yang divaksin ini sendiri kami bagi ganjil genap. Iya. Ganjil genap artinya setiap tanggal genap itu kami memberikan pelayanan kepada masyarakat yang lahir pada angka terakhir genap. Kemudian nanti pada angka ganjil juga demikian. Jadi misalnya yang lahir tahun 80-an, 82, 84 itu semuanya di hari yang sama, sedangkan yang ganjil. Ya, kami contohkan seperti hari ini merupakan tanggal 9. Tanggal 9 ini merupakan angka ganjil. Iya. Tentunya kami memberikan pelayanan kepada masyarakat yang datang hari ini adalah lahir pada angka ganjil. Katakanlah yang lahir pada 1965, 67, atau 1981, kemudian 1983, yang angka terakhirnya adalah angka-angka ganjil. Kalau besok itu tanggal 10 sudah barang tentu itu merupakan angka genap dan masyarakat yang dilayani adalah yang datang. Mungkin saya potong Pak, saya terakhir baca berita katanya mulai hari ini vaksin yang memberlakukan ganjil genap sudah tidak lagi diberlakukan. Memang kemarin ada kesalahan informasi sehingga itu sudah kita batalkan. Jadi ganjil genap tetap kita laksanakan. Jadi tetap dilakukan. Tetap kita laksanakan. Jadi bagi masyarakat silahkan datang. Silahkan datang, kami sudah siap, petugas-petugas kami profesional, sudah dilatih, dan memang di sana juga ada dokter-dokter yang siap untuk melayani masyarakat. Datang sudah barang tentu dengan persyaratan kartu tanda penduduk dan lainnya. Kami akan melayani. Ya, jadi Tribuners, kalau memang Tribuners mau vaksin, bisa saja langsung ke lapangan Tahapari. Jadi di sana kalian tinggal cukup membawa KTP, tapi perhatikan juga hari ini tanggal berapa. Kalau misalnya memang tanggal 9, perhatikan tahun lahir. Kalau memang tahun kalian itu tahun kelahirannya ganjil, itu boleh datang. Tapi kalau genap, nanti datang di besok hari. Begitu ya, Pak? Betul, dan bukan hanya di Polda, tapi Polres-Polres, ini kami juga sedang melakukan hal yang sama, bahkan ke tingkat Polsek. Itu juga ada kami buka gerai vaksin presisi di sana, dan silahkan datang. Berarti hampir semua daerah kepulauan di Maluku itu juga sama, kepolisian di semua daerah kepulauan di Maluku juga melakukan vaksinasi massal ini, Pak? Benar, betul sekali, tapi cuma ada kendala di beberapa wilayah, katakanlah seperti di Aru, kemudian Kepulauan Tanimbar, dan beberapa daerah, itu justru masalah itu, animo masyarakat itu tinggi, tapi masalah terjadi pada distribusi vaksin. Katakanlah yang didistribusikan ke Aru hanya beberapa ribu, sementara masyarakat yang datang ini kan banyak. Nah, inilah kendala, ya mudah-mudahan ke depan kita sudah melakukan kerjasama dengan gugus tugas, sehingga masalah-masalah yang kita temukan di lapangan ini bisa untuk sama-sama kita atasi. Intinya adalah kita harus kita harus menjalankan atau melaksanakan program pemerintah satu hari 1 juta vaksin setiap hari. 1 juta vaksin satu hari. Ya. Nah Pak, kalau soal tadi cuman Aru saja yang kekurangan stok atau di mana lagi Pak Sandi? Ada beberapa daerah juga seperti Maluku Barat Daya, kemudian tempat-tempat lain. Oke. Nah Pak, selanjutnya ini kalau kita bicara data, mungkin di awal tadi Bapak sudah jelaskan, bisa dilihat kalau animo masyarakat sangat tinggi sekali. Nah, tapi kalau kita lihat pantauan di lapangan, ketika vaksin dilakukan ini, masyarakat kemudian abai protokol kesehatan, ya salah satunya itu menjaga jarak kurang diperhatikan, meskipun sudah ada pemberlakuan ganjil genap. Itu gimana Pak dari pihak kepolisian dalam mengatasi hal ini? Jadi gini, berdasarkan keterangan para medis dan para ahli bahwa orang yang melakukan vaksin tidak berarti bahwa dia sudah terbentuk hak imun yang baik sehingga tidak terpapar lagi, itu bukan. Orang yang sudah vaksin dimungkinkan untuk kembali untuk terpapar. Namun di dalam tubuh mereka itu sudah ada imun sehingga gejala yang mereka rasakan itu tidak berat dan cenderung ringan. Saya pengalaman pernah vaksin bahkan sudah 2 kali dan terpapar, tapi alhamdulillah kemarin masih gejalanya sangat ringan. Kemudian perlu juga untuk masyarakat ketahui bahwa vaksin itu jangan sampai kita beranggapan bahwa kita datang untuk vaksin
hanya untuk memenuhi anjuran pemerintah, itu jangan. Untuk Ya, syarat ini perjalanan merupakan misalnya. kesadaran kita. Contoh seperti kemarin kalau karena diinformasikan di Mm-mm. masyarakat bahwa kalau melakukan perjalanan kemana-mana itu harus divaksin dan lain Mm. sebagainya. Maka masyarakat takut sehingga masyarakat berbondong-bondong datang vaksin. Ah, jangan-jangan besok-besok kita mau ke Tulehu atau ke kemana-mana harus ini. Tapi memang terbukti Pak, kebanyakan masyarakat kalau kita tanya kenapa mau vaksin pasti jawabnya ya karena ini syarat untuk bisa melakukan administrasi untuk bisa melakukan perjalanan, bukan karena oh ini supaya saya bisa punya herd immunity. Ya, Bukan inilah seperti itu. merupakan tanggung jawab kita bersama ke aparat petugas keamanan, kemudian kesehatan, dan tentunya peran serta daripada media untuk memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa tujuan daripada vaksin itu sendiri adalah untuk melindungi kita dan melindungi orang lain. Melindungi kita dan melindungi orang lain tentunya tujuan akhirnya adalah memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di tengah-tengah masyarakat kita. Nah, Pak, kemudian kita tahu di kota Ambon ini, Pak, beberapa belakangan terjadi, pokoknya dari tahun kemarin, sejak pertama pandemi corona ini mulai merebak. Itu banyak sekali aksi perebutan jenazah COVID karena masyarakat banyak yang tidak percaya kalau misalnya keluarganya meninggal karena COVID. Itu bagaimana pihak kepolisian kemudian mengambil peran ketika ada kejadian seperti itu? Memang ada beberapa kejadian yang masyarakatnya itu ya karena kasih sayang ya kepada keluarga sehingga mereka berusaha untuk merebut, bahkan mereka tidak mempercayai dengan adanya COVID ini. Namun setelah kita memberikan penjelasan-penjelasan kepada mereka, akhirnya ada yang menyerahkan. Contoh seperti kemarin ada kejadian di Kabung Cengkes ini, ada yang sudah ini oleh keluarganya, tetapi setelah kita berikan penjelasan kepada mereka, itu mereka menyerahkan dan dilakukan pemulasaran, kemudian kita dikebumikan dengan protokol COVID-19. Memang ada juga beberapa yang tidak mengindahkan, dan kepada mereka yang tidak mengindahkan ini tentunya kita akan proses. Ada yang sudah kita proses kemarin dan seperti diponis. waktu Raja Wolu tahun 2020 bulan Juni lalu. 2020. Anggapan tersangka kemudian diponis 3 bulan dan 1 bulan. Nah, Pak, ini karena Pak kan tadi bilang akan proses ketika ada keluarga yang merebut jenazah COVID-19. Kita balik lagi ke minggu lalu, tanggal 1 Agustus itu Bupati Seram Bagian Barat Yasin Payapo meninggal dunia, dan sebelum dia meninggal dia dinyatakan positif corona di RSUP Leimena, tapi kemudian keluarganya membawa pulang beliau ke rumah, lalu dimakamkan juga sendiri tanpa prokes. Dan itu kenapa tidak diproses, Pak? Ya, yang jelasnya terhadap kasus itu kita juga berduka cita ya. Polda Maluku juga berduka cita kepada salah satu tokoh terbaik dari Maluku sini. Beliau adalah salah satu pejabat di Maluku yang sudah mengabdi di Maluku sekian tahun, dan itu kami turut berduka cita. Namun demikian, proses kematiannya almarhum ini sebagaimana kita ketahui bahwa berdasarkan rilis daripada Rumah Sakit Leimena bahwa almarhum terpapar COVID-19 berdasarkan rapid test. Berdasarkan rapid test ya. Kemudian jenazah tidak meninggal di rumah sakit. Almarhum tidak meninggal di rumah sakit, tapi dibawa pulang sampai ke rumah, diambil pagi, kemudian siangnya itu almarhum meninggal. Kemudian dari gugus tugas mendatangi ke rumah yang bersangkutan dan memberikan penjelasan-penjelasan kepada mereka bahwa almarhum meninggal karena COVID berdasarkan rapid, namun keluarga dari almarhum tidak menerima itu, sehingga mereka mengebumikan dengan cara dengan bukan prokes COVID. Waktu itu kami sudah sarankan kepada gugus tugas, karena ini yang kami kedepankan adalah gugus tugas. Tentunya kalau gugus tugas melaporkan hal ini kepada kami akan memproses. Sampai sekarang pun kami menunggu, kalau memang gugus tugas melaporkan itu, kami akan proses. Jadi memang harus menunggu ada laporan dulu, Pak? Gugus tugas yang melaporkan itu, karena mereka yang lebih mengetahui. Nantinya yang sebagai ahli ini adalah dari dokter-dokter dari gugus tugas yang nanti mereka sebagai. Lalu Pak, sejauh ini bagaimana koordinasinya dengan gugus tugas? Sebelumnya kalau kita mau bilang kalau masih menunggu laporan, sementara ketika jenazah meninggal itu ada keterlibatan polisi dalam mengawal juga jenazah COVID ke pemakaman.
Misalnya, itu kan kalau memang sudah ada pengawalan dari awal dan pihak kepolisian juga termasuk dari gugus tugas. Kenapa masih harus menunggu laporan lagi dari gugus Ya, tugas? karena itu kami bersama-sama dengan gugus tugas yang diajak oleh gugus tugas. Jadi yang dalam penanganan COVID ini kami yang kedepankan itu adalah gugus tugas. Ya, gugus tugas di situ ada Polri, ada ini gugus tugas mau nih ya kita ikutin gitu. Jadi sejauh ini nanti masih menunggu dulu koordinasi dengan gugus tugas. Iya, kami koordinasi dengan gugus tugas. Nah, Pak, kalau soal ini perebutan jenazah, bagaimana pandangan Bapak sendiri terkait dengan adanya semakin banyak, semakin hari orang, semakin kasus meningkat, tapi semakin juga ada perebutan jenazah meskipun sudah dinyatakan positif oleh pihak rumah sakit. Penilaian Yang Bapak jelasnya gimana? kami menghimbau kepada masyarakat, kita ikuti saja apa yang dikatakan atau apa yang disampaikan oleh para pimpinan-pimpinan kita. Tidak ada maksud dan tidak ada niat daripada pimpinan kita untuk membuat satu kesengsaraan di masyarakat. Ya. Kalau sampai tentunya kita menghimbau kepada masyarakat agar ke depan tidak ada lagi perebutan jenazah di rumah sakit tentunya. Namun apabila itu dilakukan perebutan kembali, maka sebagaimana sebelumnya kami akan memproses apabila sudah ada laporan daripada gugus tugas. Dan barangkali saya juga mewakili Tribunner supaya bisa meminta untuk gugus tugas. Mungkin Bapak bisa menyampaikan ke gugus tugas agar lebih terbuka lagi soal data kepada keluarga pasien. Karena kebanyakan yang kasus yang kami temui di lapangan itu banyak yang tidak diserahkan misalnya hasil swab testnya ke mereka, sehingga mereka mengambil tindakan itu, katanya begitu, Pak. Ya, ini banyak kejadian-kejadian di lapangan itu karena ketidakterbukaan. Artinya masyarakat itu tidak diberikan pemahaman sejak awal kepada terkait dengan menyangkut dengan ini jenazah ini, sehingga muncul kecurigaan. Contoh juga seperti yang kemarin terjadi dengan wakil Bupati Maluku Tengah. Seharusnya setelah dilakukan rapid test, kemudian hasilnya sudah positif, itu ditindaklanjuti dengan hasil swab. Karena untuk memvonis seseorang terpapar atau tidak terpapar, itu adalah hasil swab, bukan hasil rapid test. Inilah yang menjadi rancu di dalam masyarakat. Oleh karenanya, ini perlu untuk ke depan sama-sama mari kita menata diri, ya gugus tugas, kemudian tenaga kesehatan, TNI, Polri, dan masyarakat. Mari kita sama-sama saling bahu-membahu agar masalah COVID-19 ini, wabah COVID-19 ini segera teratasi sehingga kehidupan kita boleh dibilang merdeka seperti dulu lagi lah. Kita kemana-mana sudah tidak takut, kita mengunjungi keluarga, kemudian melaksanakan aktivitas-aktivitas lainnya dengan bebas tanpa ada lagi menimbulkan rasa ketakutan. Lalu Pak, dari kasus-kasus ini, yang tadi saya sebutkan misalnya dari Raja Wolu yang tahun kemarin, lalu anak-anaknya termasuk ada anaknya juga divonis 1-3 bulan, 3 anaknya yang termasuk dari 8 tersangka itu. Nah Pak, kemudian citra polisi di masyarakat tentunya menjadi buruk karena mereka berpikir, oh jadinya polisi kok kayaknya lebih tajam ke bawah, sedangkan ke atas yang ke pemerintah itu jadi tumpul begitu. Itu bagaimana polisi untuk menjawab tanggapan dari masyarakat ini? Ya, memang tugas polisi itu ya seperti itulah. Segala macam sesuatu itu tentunya yang dinilai adalah polisi. Padahal tidak hanya polisi berada di situ. Terkait dengan masalah COVID-19, itu yang kita kedepankan itu adalah gugus tugas. Maka kalau tidak ada laporan atau tidak ada konfirmasi daripada gugus tugas, polisi tidak akan melakukan apa-apa. Ya katakanlah ada perabutan jenazah, kemudian polisi tolong, kita akan melakukan itu. Gitu. Intinya polisi juga sangat berharap supaya pandemi ini segera berakhir. Ya tentunya tidak hanya polisi, tetapi masyarakat, teman-teman pers, kemudian tenaga kerja dan lain semuanya. Saya yakin dan percaya bahwa mereka tentunya berharap agar penyebaran wabah COVID-19 ini segera berakhir. Yakin dan percaya satu-satunya jalan untuk kita mengakhiri wabah ini hanya melalui yang tadi, prosedur kesehatan masyarakat itu, prokes itu tetap kita laksanakan. Dan yang paling penting adalah
mari sama-sama kita vaksin, sehingga vaksin ini menjadi herd immunity, sehingga masalah ini bisa kita. Ya, lalu Pak, bagaimana sih edukasi pihak kepolisian ke masyarakat, pendekatan humanisnya ke masyarakat agar masyarakat bisa lebih mematuhi lagi protokol kesehatan? Kami saat ini juga melakukan kerjasama dengan beberapa organisasi kemasyarakatan, katakanlah kemarin dengan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, kemudian juga Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia untuk sama-sama melakukan vaksinasi massal di kampus-kampus. Kemarin di Unpati dengan GMNI, kemudian di Politeknik bersama-sama dengan PMII, dan mungkin dalam waktu ke depan kita akan melakukan kerjasama juga dengan organisasi-organisasi kemasyarakatan agar sama-sama memberikan edukasi tanggung jawab, merasa tanggung jawab untuk memberikan pemahaman-pemahaman kepada masyarakat. Jadi dunia kampus juga kita libatkan saat ini. Nah Pak, selain vaksin kan kita tahu untuk pemakaian masker, kemudian jaga jarak. Lalu bagaimana Bapak dan juga anggota yang lain memberikan edukasi ke masyarakat agar tolong dong tetap gunakan masker, tolong dong untuk tetap jaga jarak, jangan membuat kerumunan. Bagaimana cara mengatakan itu ke masyarakat supaya bisa lebih dimengerti oleh mereka tanpa merasa kalau ini mereka diperintah atau dipaksa begitu Pak? Ada setiap hari, Polri sampai dengan saat ini kita yang melakukan yang namanya operasi justisi. Operasi justisi ini yang kita kedepankan adalah pendekatan-pendekatan manusiawi kepada masyarakat. Setiap saat, bahkan setiap hari, anggota Babin Kamtibmas kami, kemudian dari fungsi Bimas dan dari fungsi-fungsi lainnya, mereka melakukan operasi justisi khususnya kepada masyarakat untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait dengan penggunaan masker. Tidak hanya kita himbau, tapi juga kita sudah siapkan masker. Sehingga bagi mereka yang tidak menggunakan masker pada saat itu, kita menyerahkan masker ke mereka dan sambil memberikan himbauan kepada mereka untuk menggunakan masker. Jadi selain memberikan masker, apakah sampai sekarang juga masih ada ketika operasi justisi masih dilakukan sanksi-sanksi, misalnya disuruh menyanyi atau disuruh push up seperti yang kemarin-kemarin yang terjadi? Sebenarnya itu tidak ada semacam instruksi resmi dari Polri kepada anggota kami di lapangan untuk melakukan hal-hal. Intinya adalah kami memberikan ini kepada anggota kami agar di masyarakat itu melakukan pendekatan-pendekatan dari hati ke hati, memberikan penyuluhan-penyuluhan untuk menimbulkan kesadaran. Kalau ada yang menyuruh untuk nyanyi dan lain sebagainya, itu mungkin dia di lapangan sendiri yang melakukan itu. Iya Pak. Oh ya Pak. Ya terakhir nih Pak, kalau orang bilang kalau COVID ini tadi seperti yang Pak katakan di awal, COVID ini tidak terlihat dan dia bisa menyerang siapa saja, tidak peduli dia tuh kecil besar, dia wartawan atau polisi, kan? Jadi Pak, sejauh ini sudah berapa, Bapak juga sempat terpapar. Jadi sejauh ini berapa banyak anggota yang sudah terpapar COVID-19 ini Pak? Jadi yang jelasnya COVID ini dia tidak memandang kecil besar, sipil, militer, polisi pangkat kecil dan pangkat besar, itu dia tidak memandang. Siapa saja yang agak lengah pasti dan imunnya tidak kuat, ya pasti dia akan terpapar. Polisi sampai dengan saat ini khusus untuk Polda Maluku yang meninggal 1 orang. Mungkin juga ada tambahan, tapi yang saya tahu kemarin ada anggota BRIMOB itu karena terpapar. Kemudian yang terpapar yang terpapar sampai dirawat di rumah sakit dan maupun isolasi mandiri sudah 100 lebih. Bahkan pejabat-pejabat utama di Polda Maluku itu kebanyakan terpapar dan alhamdulillah sampai sekarang sudah sembuh. Pejabat-pejabat utama ini seperti siapa saja? Pejabat-pejabat utama seperti salah satunya saya, kemudian beberapa kepala biro, kemudian beberapa direktur. Ini mereka terpapar dan sudah isoman, melaksanakan isolasi mandiri. Bahkan kemarin Kabid Dokes yang setiap hari memberikan himbauan-himbauan kepada masyarakat juga terpapar. Ini jadi dia barang ini dia tidak memilih bahwa kepala bidang kesehatan atau siapa saja,
Kabidokes yang setiap hari punya pasukan untuk itu juga terpapar kemarin, alhamdulillah sudah sembuh sih. Iya, Ya. Pak. Nah, Pak, kemudian karena ini nih, Pak, karena tanpa pandang bulu, kemudian bahkan yang orang-orang yang pejabat-pejabat utama pun juga terpapar. Ada banyak masyarakat yang beranggapan, lah ini saya juga kemarin badan saya sakit, kemarin juga saya flu, tapi buktinya saya bukan COVID. Ini kenapa sebenarnya? Banyak juga. Itu bagaimana sih, Pak, menjawab Jadi gini, tribunal soal itu? untuk menyatakan seseorang COVID, nah ini sekarang timbul di masyarakat. Iya. Ini sekarang masyarakat bertanya, itu kalau kita bawa ke rumah sakit nanti COVID, lebih baik di rumah tidak COVID. Iya. Nah, itu karena di rumah tidak pernah meriksa. Coba kalau dia periksa di rumah, ya mungkin saja dia COVID. Karena orang yang datang di rumah sakit dilakukan pemeriksaan, sehingga disebut bahwa oh Anda COVID atau tidak. Yang menyatakan itu adalah hasil pemeriksaan, bukan tenaga kesehatan atau dokter yang melakukan pemeriksaan. Yang menyatakan itu adalah hasil pemeriksaan. Ada yang bilang begini, wah kita di rumah saja pegal-pegal, ya bisa saja dia terpapar, kemudian isolasi mandiri, imunnya bagus sehingga sembuh dengan sendirinya, sembuh tanpa dia tahu bahwa itu COVID atau tidak, bisa saja COVID. Tapi hati-hati, nanti kalau sudah berat, dia isolasi mandiri dan sudah berat, sudah napasnya sudah sesak, baru dia bawa ke rumah sakit, begitu sampai ke rumah sakit tidak tertolong, divonis COVID, dia bilang bohong. Padahal ya memang karena di sana dilakukan pemeriksaan. Nah itu kalau yang di rumah memang tidak pernah COVID karena tidak lakukan pemeriksaan. Yang dilakukan pemeriksaan ya di rumah sakit sehingga disebut COVID. Iya. Jadi intinya Tribuners jangan lengah dan COVID ini memang benar-benar ada. Bukan sebatas data saya, tapi memang itu ada dan nyata. Ya, memang demikian itu, bahwa syukur alhamdulillah apabila kita terpapar dan selamat, ya itu kita bersyukur. Tapi yang menjadi masalah apabila orang tua kita atau yang imunnya kurang bagus, yang di dalam tubuhnya juga ada penyakit-penyakit komorbid, seperti darah tinggi, kemudian gula darah, ginjal dan lain sebagainya. Dan apabila dia terpapar dan tidak tertolong, ya jangan. Bisa berbahaya. Nah, apa yang mau ini? Jadi mungkin kita tidak merasakan gejala, tapi sayangi keluarga kita. Sayangi keluarga kita. Ya, kemarin-kemarin ada yang pasien yang 70-80 tahun, ada yang sembuh, ada. Contoh seperti Bapak kita yang kita hormati, Pak Uskup Mandagi kan kemarin sempat sudah sekian orang sudah sepuh, sudah ini, ya masih sembuh, alhamdulillah, syukur. Tapi ada juga yang badannya bagus, yang masih 20 tahun, 30 tahun, yang kelihatan sehat, tapi tubuhnya yang nggak kuat, lewat juga, sangat kita sayangkan gitu. Jadi memang kita harus ekstra hati-hati meskipun itu tidak kenal ke kita, tapi kita harus lebih perhatian lagi ke orang di sekitar kita. Nah Pak, yang terakhir mungkin saya mau tanya, kalau kan dari Polri juga sudah memberikan maklumat untuk bisa pihak kepolisian harus mengawasi dana penanganan COVID-19, dan di Maluku juga menjadi salah satu yang kemarin sempat ditegur karena penanganan COVID-19 ini itu tidak penyerapan anggarannya itu belum semuanya diserap. Lalu bagaimana sih Pak, pihak kepolisian Polda Maluku dalam hal ini menangani hal tersebut? Kemarin ada pertemuan antara Bapak Kapolda dengan Bapak Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku di ruangan Pak Kapolda. Intinya adalah kesepakatan antara Polda Maluku dan Kejaksaan Tinggi Maluku agar mengawal dana COVID ini, agar selain memberikan semangat kepada aparat-aparat ini untuk menggunakan, jangan takut, gunakan dana COVID itu untuk masyarakat, untuk kebaikan masyarakat ya. Apabila mohon maaf, digantikan dulu Pak. Iya, jadi mungkin ya mohon maaf ya. Jadi saya ulangi, kemarin ada pertemuan antara Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku dan Kapolda Maluku. Intinya adalah kesepakatan antara Kapolda dan Kejati untuk sama-sama mengawal penyerapan anggaran di Maluku sini, dan juga ada kesepakatan untuk memberikan dorongan kepada aparat yang ada di Maluku ini untuk jangan segan-segan, jangan takut menggunakan anggaran COVID itu, dengan tentunya adalah untuk kemaslahatan dan kebaikan masyarakat.
Ya, jadi jangan takut selama itu masih digunakan untuk kepentingan masyarakat, maka jangan takut. Polisi dan jaksa sama-sama mengawal. Intinya adalah untuk kebaikan masyarakat dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, jangan takut. Kalau sengaja untuk menyimpang itu lain cerita. Ya, jadi memang lebih baik digunakan, dihabiskan daripada dikorupsi untuk Ya, diri sendiri. betul. Ya, nah Pak, mungkin kita sudah berbicara sudah lebih dari 30 menit. Jadi kita sudah di akhir dialog, Pak. Mungkin di akhir dialog ini saya juga minta untuk Bapak memberikan closing statement ke Tribuners sekalian supaya dalam penanganan COVID-19 ini, atau mungkin Bapak juga bisa bilang ke Tribuners bagaimana dalam menangani COVID-19 juga bagaimana untuk menjaga supaya tidak terpapar COVID gitu. Ya, jadi intinya sebagaimana penjelasan dari WHO, kemudian penjelasan daripada ahli-ahli kesehatan kita, bahwa untuk memutus mata rantai COVID, penyebaran COVID ini hanya dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama adalah kita ikuti prokes atau prosedur kesehatan masyarakat yang sudah ini, diantaranya adalah pakai masker, mencuci tangan, hindari kerumunan dan lain sebagainya. Itu kita taati itu. Kemudian yang kedua, saya himbau kepada masyarakat agar datang ke gerai-gerai vaksin yang ada. Ada gerai vaksin yang didirikan oleh Polri, ada didirikan oleh TNI, dan didirikan oleh tenaga kesehatan lainnya. Datang untuk kita melakukan vaksin. Jangan takut, ya, jangan takut. Tokoh-tokoh agama kita, ya, ulama-ulama besar kita sudah memfatwa bahwa kita menggunakan vaksin itu tidak masalah. Kemudian ada pimpinan pejabat-pejabat kita yang sudah menyarankan untuk itu, tidak menyarankan. Dan ulama dan umaro sudah sama-sama menyarankan kita yang di bawah ini tidak usah takut dan tidak usah untuk ragu-ragu untuk datang untuk mengikuti vaksin. Intinya salah satu jalan untuk memutus mata rantai ini adalah datang untuk mengikuti vaksin. Vaksin untuk melindungi diri kita, dan vaksin untuk melindungi keluarga kita, dan juga vaksin untuk melindungi masyarakat umum lainnya. Terima kasih. Ya. Terima kasih juga Pak sudah bersedia hadir dan berbincang di special interview hari ini. Dan Tribuners, setelah dialog hari ini terkait dengan peran polisi dalam menangani COVID-19, seperti yang saya bilang di awal tadi, dalam menangani pandemi COVID-19, supaya pandemi ini segera berakhir, kita tidak bisa hanya mengandalkan satu pihak saja. Mari kita semua sama-sama saling bahu-membahu untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Oke, selamat sore Tribunar, salam jumpa dan amato. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.